Waraha adalah awatara atau penjelmaan ketiga dari Dewa Wisnu yang berwujud babi hutan. Awatara ini muncul pada masa Satya Yuga, zaman kebenaran. Kisah mengenai Waraha Awatara Dewa Wisnu selengkapnya terdapat di dalam kitab Waraha Purana dan Purana-Purana lainnya. Waraha atau Varaha Awatara merupakan awatara Dewa Wisnu yang ketiga, yang digambar dalam wujud seekor babi yang keluar dari hidung Dewa Brahma, membawa bumi dengan kedua taringnya bersenjatakan gada, mengangkat bumi yang tenggelam di samudera alam semesta bernama Garbhodaka. Menurut mitologi Hindu, pada zaman Satya Yuga, zaman kebenaran, ada seorang raksasa bernama Hiranyaksa, adik raksasa Hiranyakasipu. Keduanya merupakan kaum Detya atau kaum raksasa. Hiranyaksa hendak menenggelamkan Ibu Pertiwi atau planet bumi ke dalam lautan kosmik, suatu tempat antah berantah di ruang angkasa. Penggambaran wahara penjelmaan Dewa Wisnu. Waraha Awatara dilukiskan sebagai babi hutan yang membawa planet bumi dengan kedua taringnya dan meletakkannya di atas hidung, di depan mata. Kadang kala dilukiskan sebagai manusia berkepala babi hutan, dengan dua taringnya yang sangat amat tajam. Wahara menyangga bola dunia, bertangan empat masing-masing membawa cakra, terompet dari kulit kerang atau sangkakala, teratai, dan gada. Mengapa Dewa Wisnu sebagai awatara yang mengambil wujud sebagai seekor babi hutan? Tentu ada alasannya, mari simak kisah berikut ini. Awal mula kisah wahara atau penjelmaan Dewa Wisnu yaitu datangnya putra-putra Dewa Brahma. Awal kisah dimulai dari kedatangan 4 anak telanjang berjalan menuju ke Vaikunta tempat persemayaman Dewa Wisnu, untuk bertemu dengan Dewa Wisnu. Dua penjaga Jaya dan Vijaya yang melihat keanehan ini, menghentikan anak-anak itu untuk masuk ke Vaikunta. Buka gerbangnya, yang termuda di antara mereka mengatakan, "Kami ingin melihat Tuhan." Petik 1. Tidak, Dewa Wisnu sedang beristirahat, sahut Jaya dan Vijaya. "Kami sudah melakukan perjanjian," jawab anak lainnya dengan cepat. "Tidak, Dewa sedang beristirahat," tangkas Jaya dan Vijaya. Keempat anak yang tampak tertua menatapnya sengit. "Apakah Anda tahu siapa kami?" Sambil bertanya kepada kedua penjaga gerbang Dewa Wisnu. "Saya adalah Sanaka, dan ketiganya itu adalah Sanatana, Sanandana dan Sanat Kumara. Apakah Anda tahu siapa kami?" "Kami adalah Kumaras, anak Dewa Brahma," tegas Sanaka. Lalu, anak-anak Brahma yang sudah dikuasai amarah itu, kemudian mengutuk Jaya dan Vijaya. Lanjut Sanaka, "Anda bukan lagi dewa. Anda akan lahir di bumi sebagai manusia biasa dan hidup seperti orang biasa. Anda begitu dekat dengan dewa, maka Anda akan lahir ke dunia dengan Kama, Krodha, dan Mada untuk melawan Dewa Wisnu." Dan beberapa saat kemudian Dewa Wisnu keluar, meminta maaf kepada anak-anak Dewa Brahma atas perilaku dari Jaya dan Vijaya, tetapi kutukan terlanjur terucap. Kutukan akan dicabut ketika Jaya dan Vijaya dalam bentuk manusia mati di tangan Dewa Wisnu. Terdiam sejenak kemudian Dewa Wisnu memberikan jalan terbaik untuk Jaya dan Vijaya. "Sebagai musuh, kutukan macam apa ini Dewa? Bagaimana mungkin kami mempunyai pikiran untuk memusuhi Anda Dewa? Anda adalah Tuanku Wisnu," sahut Jaya dan Vijaya. Dewa Wisnu pun tersenyum. "Apakah Anda tahu, Anda lebih memikirkan musuh daripada teman-teman Anda. Dengan menjadi musuh, maka kalian akan selalu memikirkan tentang diri saya." Jaya dan Vijaya tidak mempunyai pilihan selain untuk menyetujui ini. Kedua penjaga ini kemudian lahir sebagai saudara kembar bernama Hiranyakasyap, Hiranyakasipu, dan Hiranyaksa yang berwujud raksasa yang sangat sakti. Adapun dikisahkan anugerah pemberian Dewa Brahma. Hiranyaksa adalah adik dari Hiranyakasipu yang merupakan asura yang berasal dari bangsa Aditya. Hiranyaksa merupakan pemuja Dewa Brahma yang taat. Hiranyaksa bertapa selama bertahun-tahun sehingga diberikan anugerah oleh Dewa Brahma. Ketika Dewa Brahma muncul di hadapannya, Hiranyaksa meminta anugerah. "Aku puas dengan tapamu. Anugerah apa yang kau inginkan Hiranyaksa?" tanya Dewa Brahma. Dengan cepat Hiranyaksa menjawab, "Ya Dewa Brahma, anugerahi saya. Saya tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, dewa maupun hewan-hewan ini." Hiranyaksa menyebutkan beberapa binatang yang tidak dapat membunuhnya. Dewa Brahma mengangkat tangan dan menganugerahi Hiranyaksa. Diceritakan keangkuhan-keangkuhan Hiranyaksa.
Setelah mendapat anugerah dari Dewa Brahma, seiring berjalannya waktu kekuatan Hirayaksa bertambah hebat, keabadian dan kekuatannya membuatnya menjadi angkuh dan menantang siapapun untuk melawannya. Hirayaksa mulai menyiksa manusia di bumi. Kekuatannya bertambah hari demi hari membuat bumi bergetar jika Hiranyaksa berjalan dan retak jika berteriak. Tidak puas dengan itu Hirayaksa berniat menantang para dewa di Nirwana. Adapun kisah, saat Hiranyaksa menenggelamkan bumi, Hirayaksa berniat mengalahkan para dewa di Nirwana dan sambil mengatur siasat, Hirayaksa sadar bahwa kekuatan para dewa juga bersumber dari bumi. Hirayaksa kemudian memindahkan bumi dari porosnya sehingga tergelincir dan menenggelamkannya di lautan kosmik, samudra alam semesta bernama Garbhodaka. Para dewa kemudian meminta bantuan kepada Dewa Wisnu. Dewa tolong selamatkan bumi. Hirayaksa telah mengambil bumi dan menenggelamkannya. Dewa Wisnu tersenyum. Ini merupakan hukuman pertama untuk Jaya untuk mengakhiri kutukannya. Lalu, Dewa Wisnu pun menjadi Varaha Awatara atau menjelma untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi dari genggaman Hiranyaksa. Diceritakan saat Dewa Brahma, sang pencipta sedang bermeditasi, dari lubang hidung Dewa Brahma muncul wujud babi kecil yang segera bertambah tinggi dan besar, untuk menandingi Hiranyaksa. Inilah Dewa Wisnu dalam manifestasinya sebagai Varaha Awatara, berkata, "Aku akan masuk ke dalam laut untuk mengangkat Ibu Pertiwi." Di lain tempat Hiranyaksa menantang Dewa Baruna yaitu Dewa Penguasa Laut. Dewa Baruna yang sudah mengetahui bahwa dia akan kalah melawan Hiranyaksa mengatakan, "Aku sudah menyerah karena saya terlalu tua. Anda bisa melawan Dewa Wisnu, dewa yang terkuat, pergi dan temuilah dia." Petik 2. Hadirlah Sri Narada menengahi. Hiranyaksa bertanya, "Apakah Anda tahu keberadaan Dewa Wisnu?" Dewa Wisnu berada di laut menyelamatkan bumi dalam wujud Waraha Awatara, jawab Dewa Narada. Sementara Waraha Awatara Dewa Wisnu, baru saja mengangkat bumi, dengan gadingnya menaikkan ke permukaan ke tempatnya semula. Hirayaksa yang bergegas pergi, ingin menantang Waraha Awatara Dewa Wisnu. "Kau ingin melawanku? Sekarang bumi telah kembali, mari kita lihat siapa yang lebih kuat," kata Waraha Awatara. "Nah, inilah pertarungan sesungguhnya," kata Hiranyaksa. Perkelahian mengerikan terjadi antara mereka. Hiranyaksa menampilkan kehebatannya dengan menggunakan gada dan trisula terus menyerang Waraha Awatara. Para dewa pun menyaksikan pertarungan yang mengerikan, berlangsung dari pagi sampai malam. Hiranyaksa mulai mencari-cari kelemahan dari musuhnya, tapi tidak menemukannya. Hiranyaksa sangat kelelahan dengan pertarungan ini. Hiranyaksa memandang tajam ke arah Varaha Awatara, tapi Hiranyaksa menyadari, babi ini memandangnya tidak seperti musuhnya. Kemudian jauh dalam dirinya berkata, "Ini adalah Narayana, yaitu dewaku. Dewa saya yang telah datang seperti yang sudah dijanjikan." Dengan secepat kilat cakra berputar ke arah Hiranyaksa menghancurkan semua senjata Hiranyaksa. Merasa terdesak Hiranyaksa melarikan diri yang kemudian dikejar oleh Waraha Awatara Dewa Wisnu, ditenggelamkan ke dasar samudra dan ditusuk menggunakan taringnya yang sangat tajam, mengakhiri hidup dari Hiranyaksa. Di nafasnya yang terakhir, Hiranyaksa menyadari bahwa siapa yang berada di hadapnya adalah Narayana. Narayana, Anda adalah dewa saya." Demikianlah video kali ini. Jangan lupa like, berikan komentar, bagikan, dan subscribe karena akan ada video dan kisah-kisah lainnya. Terima kasih.